Oke, selamat pagi Bu Debi. Selamat pagi, Bu Soca. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu gimana kabarnya? Baik juga, Alhamdulillah. Nah, Bu Debi, kemarin Bu Debi udah WhatsApp saya ya, katanya hari ini kita mau ada hal yang mau disampaikan nih sama Bu Debi. Kira-kira apa nih, Bu Debi? Tujuan pada pertemuan pada hari ini? Ya, Ibu. Makasih ya, Ibu, sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Jadi gini, Bu, saya tuh mau cerita. Ada Mm-mm. sedikit sih ya, dan sedikit ya besar juga sih gitu ya, Bu ya. Mm-mm, Jadi mm-mm. kelas saya itu saya memperhatikan akhir-akhir ini siswa-siswi saya itu kurang aktif gitu, Bu, dalam Hmm, pembelajaran di kelas saya. Saya nggak tahu itu kenapa gitu. Kira-kira Ibu bisa bantu saya nggak ya, Bu ya? oke, oke. Kira-kira menurut Bu Debi, eh, apa yang menyebabkan siswa-siswi itu sebenarnya kurang aktif gitu ya di kelasnya Bu Debi? Apa kira-kira, Bu? Iya, Bu. Jadi saya juga kadang mikir, Bu, apa sih yang membuat Mm-mm, mereka itu tidak aktif? Kalau saya tanya mm-mm, itu jawabannya nggak tahu. Jadi kayaknya mm-mm, rasa ingin tahunya itu kurang sekali ya, Bu ya. Jadi ketika kita bertanya mm-mm. nggak ada feedback, saya nggak tahu nih, Bu, apa karena apa mungkin cara saya mengajar itu membosankan atau mungkin materinya mungkin yang bagi mereka itu sulit. Nah, itu yang saya bingung, Ibu. Mm-mm. Oke, oke, ya. Kalau menurut Bu Debi, eh, kira-kira bagaimana penerapan pembelajaran di kelas Bu Debi? Apakah sudah benar-benar anak-anak itu sudah bisa menerima dengan baik atau bagaimana kalau menurut Bu Debi? Kalau yang selama ini saya perhatikan sih ya, Bu ya, kalau Mm-mm, untuk apa yang sudah saya terapkan di kelas, mm-mm, ya materi yang saya sampaikan untuk anak-anak yang memang bisa, yang bisa mengerti, ya mereka bisa mengikuti sih, Bu. Cuman memang mm-mm. masalahnya anak yang tidak aktif berpartisipasi ini memang yang bisa dikategorikan pemahamannya itu kurang, Bu. Jadi Mm-mm. ketika ditanya itu tidak ada respon gitu. Paling Oh, jawabannya nggak tahu, Bu. Gitu. Bingung, mm-mm. Bu. Gitu. Nah, berarti memang ada anak-anak yang ketika ditanya gitu, oh tidak tahu Bu, gitu kan. Kemudian Iya, seperti tidak memiliki motivasi gitu ya Bu Debi ya. Nah, iya, Ibu. kira-kira kalau dari skala prosentase nih Bu, atau skala 1 sampai 5, ya itu ada di angka berapa Bu untuk anak-anak yang belum aktif gitu Bu? Anak yang belum aktif itu ada di rentan 3 kali ya, Bu ya. Ya, oke. Jadi cukup tinggi, Bu. Mm-mm, mm-mm. Nah, Mungkin karena eh pelajaran saya itu sulit. mm, oke. Lalu menurut Bu Debi nih, kekuatan-kekuatan apa saja sih Bu yang Ibu sudah miliki gitu dalam menerapkan pembelajaran di kelas seperti itu? Kalau menurut saya ya, Bu ya, Mm-mm. saya itu sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Di Mm. awal pembelajaran itu, kalau saya lihat situasinya di kelas banyak anak yang mungkin yang ngantuk, malas. Biasanya saya kasih stimulasi itu dengan misalnya saya buat game, ya, Mm-mm. dengan harapan kan yang tadinya ngantuk itu, jadi mereka seger lagi tuh. Terus di kelas Mm-mm. saya juga sudah coba sih, Bu, Mm-mm. menggunakan media media Mm-mm. pembelajaran. Cuman kan kadang di kelas Mm-mm. itu kan tidak semua ada aliran listrik ya, Bu. Jadi Ya, tidak betul. bisa tidak bisa setiap pertemuan itu memang saya menggunakan teknologi, Bu. Jadi memang Mm-mm. kadang masih hanya berupa
penggunaan sumber bacaannya buku atau lembar kerja, Hmm. ya LKPD, begitu Bu. Mm-mm. Terus untuk pembeda materi ya juga kadang saya buat sesekali. Mm-mm. Kadang Mm-mm. saya kasih mereka kesempatan untuk memilih topik yang sesuai dengan apa yang mereka suka, Bu. Saya mencari teks-teks Oke. yang mereka suka. Itu sih, Bu, yang Mm-mm. sudah saya terapkan. Ya, berarti Bu Debi sudah menerapkan pembelajaran yang disukai anak-anak ya sebetulnya ya gitu. Tapi anak-anaknya masih ada beberapa yang kurang aktif gitu Bu ya di dalam Iya, pembelajaran ya. Nah, kira-kira em, untuk Bu Debi sendiri ya, apakah adakah skala prioritas gitu Bu untuk mengembangkan atau membuat pembelajaran di kelas Bu Debi itu menjadi menyenangkan gitu sehingga hal tersebut bisa membuat murid itu lebih menyukai pembelajaran Bu Debi gitu kira-kira. skala prioritas sih memang selama ini saya belum buat sih, Bu. Ya bagi Mm-mm. saya, ya saya kasih pembelajaran, ini misalnya saya kasih game atau pembelajaran yang menyenangkan, ya Mm-mm. menurut saya itu semua sudah diterima baik dengan muridnya. Karena Mm-mm. tidak. Ya berarti kira-kira menurut Bu Debi solusinya apa nih untuk supaya anak lebih aktif lagi gitu ya? Setelah kita analisa tadi, ya, kira-kira menurut Bu Debi apa nih langkah-langkah Ya, atau strategi atau solusinya gitu untuk anak-anak lebih aktif apa lagi? ya Bu ya? Mereka ya Bu, apa mereka saya maksimalkan lagi ya Bu ya untuk apa namanya dalam pembelajaran itu menggunakan media-media yang interaktif. Terus memang Boleh. sih saya lihat anak-anak saya itu suka sekali dengan kecanggihan teknologi yang ada di handphone ya Bu ya. Apa Oke. mungkin mereka saya suruh buat video Mm-mm. video ataupun apa ya presentasi atau mungkin Oke. kerja berkelompok gitu ya Bu ya. Karena kan Oke. mereka kan suka TikTokan tuh Bu. Bagaimana kalau misalnya Hmm. laporan tugas mereka itu bukan secara tertulis saja. Kayaknya Hmm. bosen deh Bu mereka. Ya. Saya buat apa ya tugas Mm-mm. laporannya dalam bentuk video rekaman atau apa gitu. Itu gimana ya Bu ya Mm-mm. bisa gitu ya? Ya, oke, Bu Debi. Itu good ya, bagus sekali ide yang luar biasa dari Bu Debi, yaitu meningkatkan media ya, Bu ya. Jadi, Iya. Bu Debi nanti akan menerapkan banyak media pembelajaran yang akan digunakan di kelas Bu Debi, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan keaktifan peserta didiknya Bu Debi. Nah, selanjutnya nih Bu ya. Kira-kira nih Bu, siapa saja nih Bu dan apa yang membuat Ibu akan bertahan dalam menjaga komitmen Ibu yang tadi membuat media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak? Ya Bu, yang bertanggung jawab dalam penggunaan media yang nantinya akan saya pakai itu, kalau saya rasa sih dimulai dari diri saya ya Bu ya. Berarti saya harus kreatif juga, memikirkan kalau materi ini medianya seperti apa. Terus Mm-mm. kalaupun ini saya mungkin butuh bantuan rekan saya juga ya Bu. Ya, Kayaknya betul. saya butuh kolaborasi deh Bu dengan sesama guru mapel saya. Uh-uh. Bagaimana membuat media yang cocok untuk materi ini gitu Bu. Kalau menurut saya Mm-mm. seperti itu sih Bu. Oh, mantap sekali ya, Bu ya. Nah, lalu tindak lanjutnya nih, Bu. Tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah sesi coaching ini apa, Bu? Kayaknya nanti yang perlu saya lakukan pertama kali, saya mau pastikan besok materinya apa, gitu ya Bu ya. Terus Mm-mm. saya mau menentukan media apa nanti yang akan saya berikan kepada anak-anak sehingga mereka lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran.
Oh, luar biasa. Oke, Bu Debi mungkin bisa menyampaikan kesimpulan pada sesi coaching kita pada hari ini. Silakan Ibu. Ya, Bu. Jadi permasalahan saya itu tadinya saya kebingungan bagaimana cara meningkatkan keaktifan murid-murid saya di kelas. Hmm, Setelah percakapan coaching dengan Bu Soca, saya mendapatkan pemahaman baru bahwasanya saya bisa meningkatkan keaktifan murid dengan menggunakan atau dengan memaksimalkan media-media yang interaktif. Seperti itu ya, Bu ya. luar biasa sekali Bu Debi. Mudah-mudahan nanti setelah sesi coaching ini, Bu Debi bisa menerapkan dan mengimplementasikan di sekolah sehingga cara atau solusi yang Bu Debi temukan itu bisa mengatasi permasalahan yang Bu Debi temukan di sekolah. Terima kasih ya Bu Debi ya. Sampai ketemu. Saya tunggu Ibu, nanti terima kasih cerita ya Ibu sudah selanjutnya. membantu. Sama-sama Ibu. Nanti saya tunggu cerita selanjutnya ya Bu ya dari sesi coaching ini setelahnya. Terima kasih Bu Baik, Bu, Devi. nanti akan saya ceritakan bagaimana perubahan di kelas saya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Devi. Ya, siang. Waalaikumsalam.